Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Islami dina Rabbi zidni ilma. Silakan dibuka juz amalnya. Kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, saya selalu data wa imra'atuhu hammalatal hatab. Shadaqallahul adzim. Silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini?
Ya, Bu Guru absen dulu ya. Abinaya, Aisyah, Aprilia, Evni, Fatan, Vika, Gibran, Ervin, Naban, Yasmin, Arti, Taufik. Ya, berangkat semua ya. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam tumbuhan ya. Ada tumbuhan obat, tumbuhan buah ya. Contohnya mangga, stroberi itu tanaman buah. Ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS ya. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya ini materinya bagian tubuh tumbuhan ya. Tujuan pembelajaran kali ini supaya peserta didik itu mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan dapat mendeskripsikan fungsinya ya. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat ya, supaya apa? Supaya kita tidak lemas, supaya selalu semangat dari awal sampai akhir. Bareng-bareng ya, yang kompak. Tepuk semangat. Ya, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita sendiri ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan apa yang Bu Guru pegang ini ya. Menurut kalian apa yang sedang Ibu pegang? Tumbuhan. Betul. Sekarang coba kalian perhatikan tanaman yang ada di depan kalian ya. Diperhatikan ya. Kira-kira apakah ada perbedaan antara tanaman yang ada di meja kalian dengan tanaman yang Ibu pegang? Ada tidak? Ada. Perbedaannya apa? Perbedaannya? Kalau yang Bu Guru pegang itu iya, tanaman yang tidak asli atau tanaman plastik. Kalau yang ada di depan kalian, diperhatikan, itu tanaman asli. Kenapa dinamakan tanaman asli? Karena bisa tumbuh. Iya, karena bisa tumbuh. Kalau yang Bu Guru pegang ini bisa tumbuh enggak? Tidak. Ukurannya nanti 10 tahun ke depan, 20 ke depan itu sama atau berbeda? Sama ya. Apa ini sekarang itu ukurannya segini, ya nanti 10 tahun, 20 tahun tetap segini. Tidak ada namanya pertumbuhan. Kalau tanaman yang ada di depan kalian, diperhatikan semuanya ya. Itu nanti ada namanya pertumbuhan.
ya, yang tadinya itu pendek nanti menjadi tinggi. Betul. Di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya. Tolong kalian perhatikan. Ya. Sekarang Guru akan memutarkan video selanjutnya ya. Kalian perhatikan. Udah ya. Dari video yang kalian lihat, bagaimana tumbuhan itu dapat tumbuh? Terkena sinar matahari. Iya, betul, karena terkena sinar matahari. Yang lainnya? Itu tadi apa? Berasal dari biji, betul. Itu biji nanti akan tumbuh akar. Akar itu akan berada di dalam tanah ya. Itu akan menyebar ke dalam tanah, itu akan menyerap air. Kemudian tumbuh tanaman baru. Setelah tanaman baru itu nanti tumbuh lagi. Seiring berjalannya waktu, nanti terbentuklah tanaman yang tinggi ya, tanaman baru, tanaman yang
Semakin besar yang menghasilkan tadi apa? Ada menghasilkan bunga. Setelah bunga itu tadi terbentuklah buah. Ya, seperti yang ada di sekitar kalian itu ada tanaman mangga. Ya, seperti di video yang kedua tadi itu tanaman mangga. Di sekitar kalian ada enggak tanaman mangga? Ada ya, ada. Di situ kalian bisa lihat. Kalau musimnya mangga, ya nanti kan kelihatan nanti. Oh ini bunganya banyak, sudah mau memasuki musim mangga. Kemudian nanti menjadi apa itu buah kecil-kecil itu ya, nanti menjadi semakin hari semakin matang. Itu bisa dipanen, bisa dimakan ya. Setelah itu nanti bagaimana Bu? Ya nanti bijinya itu bisa ditanam lagi, nanti muncullah tanaman baru. Betul. Setelah ini kalian perhatikan lagi ke depan. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Biar kalian tidak bingung ya. Nah, di sini tumbuhan itu sangat penting. Itu pun ada beberapa bagiannya. Yang pertama, yang paling bawah itu akar. Akar, kemudian ke atas ada batang. Setelah batang itu ada namanya daun. Daun, kemudian ada bunga dan buah. Ya. Nah ini supaya kalian tahu fungsinya dari masing-masing itu ya. Pertama, di sini ada namanya akar. Ya, kalian korek-korek aja di tanah itu kalian akan menemui akar. Akar itu memang tempatnya di dalam tanah. Ya, di dalam tanah. Nanti tugasnya apa? Fungsinya itu menyerap air. Menyerap air, ya. Kemudian di situ ada jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ada dua, akar tunggang sama akar serabut. Di situ ada perbedaannya. Kalau akar tunggang itu bercabang kuat, kalau serabut itu bercabang kecil. Kemudian ke atas lagi di situ ada namanya batang. Bukan nama tempat kita berada ya, itu batang, itu termasuk salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Batang itu fungsinya apa? Apa fungsinya? Sebagai apa? Tugasnya untuk menghantarkan air, nutrisi, dan mineral ke seluruh bagian tubuh tumbuhan ya. Tanpa adanya batang ini tumbuhan tidak bisa berdiri kokoh, harus ada batangnya ya. Selanjutnya di sini jenis-jenis batang ada dua, batang berkayu dengan batang basah. Batang berkayu contohnya ya mangga, singkong ya. Kalau batang basah contohnya padi, pisang, betul ya, pinter ya. Kemudian daun ini biasanya berwarna hijau, kalau sudah layu berwarna kuning atau coklat ya. Daun ini sebagai tempat membuat makanan. Di daun ini mengandung klorofil. Dengan bantuan sinar matahari itu si daun itu menjalankan tugasnya ya untuk membuat makanan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis daun, ada menyirip, melengkung, lurus, dan menjari. Di sekitar kita sudah banyak contoh-contohnya yang seperti itu ya. Selanjutnya itu bunga. Bunga itu ada berwarna-warna ya, ada warna merah, warna kuning. Kalau melati warna putih, matahari warna kuning ya. Di situ namanya bunga. Itu tempat perkembangbiakan ya. Kemudian terakhir itu ada namanya buah.
Setelah bunga itu menjadi buah. Buah itu apa? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai pelindung biji yang ada di dalamnya. Ya. Sampai sini paham? Ya. Coba kalian tadi sebutkan bagian dari tumbuhan. Pertama, dari bawah dulu, ulangi. Pertama, fungsinya apa? Ya, yang kedua, yang keras. Batang, fungsinya apa? Ke? Ya, yang ketiga, daun, fungsinya apa? Empat. Membuat apa tadi? Iya, tempat membuat makanan. Yang keempat, bunga. Ya, betul, bunga. Tempat yang kelima, ya, fungsinya apa buah? Iya, betul. Supaya kalian lebih paham, mari kita nyanyi lagu bagian tubuh tumbuhan ya. Nih, kita nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian, bunga berkembang biakan, buah simpan makanan, lalu daun berfotosintesis. Satu kali lagi ya, yang keras ya, supaya apa? Biar paham materi kali ini. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian, bunga berkembang biakan, buah simpan makanan, lalu daun berfotosintesis. Ya, seru ya ada nyanyiannya ya. Nanti jangan lupa di rumah juga dinyanyikan biar tidak lupa. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok beserta namanya. Kelompok 1, kelompok matahari ya. Kelompok 2 ini kelompok mawar. Yang ketiga itu kelompok melati. Ya, tiga kelompok. 1 tadi apa? Kelompok 2, kelompok 3 melati. Bagus. Kalian siapkan dulu alatnya. Sekarang kita akan membuat mind mapping bersama kelompok ya. Alat dan bahannya apa saja? Gunting, apalagi? Lem. Bagus. Sudah dibawa semua dari rumah? Ya. Sekarang kalian kerjakan, tapi sebelum dikerjakan, Bu Guru akan memberi petunjuk cara mengerjakannya ya. Di situ contoh ya, ini contoh. Di sini kan ada kotak-kotak, dilihat dulu. Lihat ke depan dulu. Di sini ada kotakan, nanti kalian gunting dulu. Yang digunting ini bagian tumbuhan, nanti digunting. Jangan sampai
Ini kotak hijaunya kegunting, harus sesuai kotaknya. Kemudian kotak ini, kotak tanaman, kemudian kotak nama bagian tumbuhan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu gunting, kemudian kamu tulis nama bagiannya sesuai nomornya dan fungsinya. Kemudian kalian tempelkan ke kertas asturo ini. Ya. Nanti di pojok kanan atas nanti kalian tulis kalian kelompok apa, kemudian nama anggotanya apa, siapa saja, ya. Silakan kalian tulis, dikerjakan dengan baik. Ya. Yang rapi ya. Terus sampahnya tolong jangan sampai menyebar ke seluruh kelas. Tolong dikumpulkan satu kelompoknya sampahnya. Dipotongnya yang rapi ya, digunting yang rapi, kemudian dilem. Supaya lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Diletakkan dulu semua, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Kerjasamanya ya tolong ya. Ada yang nulis, ada yang menempelkan, ada yang menggunting. Digunting yang rapi. Oke. Ya ditulis ini nama kelompok. Diingat-ingat tadi kelompok matahari, mawar sama melati. Bisa lihat di buku ya. Nih dibuka bukunya ya, di situ ada. Yang rapi guntingnya.
Kelompok 1, apakah ada kendala? Tidak. Kelompok 2, ada. Kelompok 3, bagaimana? Lancar. Ya. Tolong sampahnya ya, kelompok 3. Lemnya yang banyak itu. Lemnya yang banyak. Tuh. Ya, kayak gitu. Betul. Nanti gambar pohonnya berada di tengah ya. Gambar pohonnya berada di tengah sini. Nanti kalian buat apa? Nanti tarik garis. Jangan miring-miring loh, gitu. Kita buat kesepakatan ya. Kita perlu waktu berapa menit untuk menyelesaikan itu? Sekitar 10-20 menit. 20 menit ya. Sepakatan ya, diselesaikan waktu 20 menit. Digunting serapi mungkin, jangan sampai ada putih-putihnya di pinggir kotaknya. Lemnya agak banyak biar nempel.
Lemnya agak banyak biar nempel. Sini pojok. Kalau nggak nyukup sini sih. Jangan lupa nama kelompok sama nama anggotanya. Dibuat sebagus dan serapi mungkin ya. Kalau nanti sudah selesai semua, per kelompok nanti maju untuk mempresentasikan. Yang sudah selesai boleh presentasi di depan. Ya. Nama panggilan boleh enggak, Pak? Kelompok 1 sudah hampir selesai nih. Ayo ditempel. Kelompok 2 ya.
Sampahnya dikumpulkan. Sudah? Ya. Sudah? Kelompok 1. Ya, sudah. Tolong diperhatikan ya. Kalau ada temannya di depan, tolong berhenti dulu. Diperhatikan. Ayo maju lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Bagian Tumbuhan. 1. Daun. Fungsinya tempat menyimpan Tempat apa? Tempat membuat makanan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Akar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 4. Bunga. 4. per Perkembang biakan. 5. 5. Nutrisi dan makanan ke seluruh tumbuhan. Ya, demikian. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol. Ajib. Ya, duduk. Kelompok 3 sudah selesai? Ya. Ayo kelompok 3. Enggak apa-apa. Ini nomor 3 sini. Enggak apa-apa, yang penting nomornya urut. Sudah? Kelompok 3 kurang 1, kelompok 2 bagaimana? Kurang. Ayo kelompok 3 dulu aja yang maju. Ayo ditempel. Ini belum ada garisnya. Ya. Sudah kelompok 3? Kalau sudah siap boleh maju, silakan. Sudah? Kelompok 3 sepertinya sudah selesai, silakan maju. Untuk kelompok 2 ya segera diselesaikan ya. Ayo kelompok 3. Yang sudah selesai tolong didengarkan selama temannya masih presentasi di depan. Awas itu kabel ya. Ayo, jangan terlalu ke belakang ya, kayak gitu. Kayak gini. Ya.
Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul bagian tumbuhan. Satu daun, fungsinya tempat membuat makanan tumbuhan. 2. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Akar. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 4. Bunga. Bunga. Tempat. Tempat berbiakan. Nomor 5. Ya, demikian. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Sudah, silakan boleh duduk. Ayo kelompok 2 ini sudah hampir selesai. Silakan segera ditempel karena teman-temannya sudah selesai. Silakan kelompok 2 boleh presentasi ke depan. Sudah, satu lagi tuh ya. Satu lagi. Ini kurang lem ini sini. Tidak apa-apa, dibuat dulu aja. Ya. Ya. Sudah selesai, silakan kelompok 2 maju. Ayo maju. Karena yang lain sudah selesai, tolong didengarkan. Selama temannya masih di depan ya. Diperhatikan. Sudah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul bagian tumbuhan. 1. Daun. Fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. 2. Menyimpan cadangan makanan. 3. Akar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 4. 4. Bunga. Tempat membiarkan tumbuhan. 5. 5. Batang. Fungsinya memancarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Demikian. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Silakan boleh duduk. Bu Guru akan memberi kesimpulan dari apa yang telah kalian buat tadi ya. Tadi kalian sudah buat tentang bagian
tumbuhan. Itu namanya mind mapping ya. Itu ada garis-garisnya juga. Setelah ini kalian tak kasih ini soal ya. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Waktunya 10 menit. Dikerjakan ya sesuai dengan tadi materi yang telah Bu Guru sampaikan. Waktunya 10 menit. Nih. Dikerjakan diri sendiri ya. Tidak usah terburu-buru. Ya sudah selesai, diteliti dulu sebelum dikumpulkan. Dikerjakan dengan teliti ya. Lima menit lagi nanti dikumpulkan ya. Nah, sudah selesai sambil diteliti dulu dari awal sampai terakhir. Kalau ada jawaban yang kurang tepat boleh diganti sebelum dikumpulkan.
Tiga menit lagi dikumpulkan, diteliti dulu. Diteliti dari awal sampai terakhir. Silakan boleh dikumpulkan. Antri ya. Silakan boleh duduk. Ya. Ya. Boleh duduk kembali. Ya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, bagian tumbuhan apa saja? Akar fungsinya apa? Kemudian batang? Daun? Daun apa? Tempat? Ya,
Yang keempat tadi apa? Bunga. Fungsinya? Kelima tadi buah. Buah fungsinya apa? Ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, kita tadi sudah belajar tentang materi bagian tubuh tumbuhan ya. Di situ yang pertama itu akar. Ya, akar itu berada di tanah, di dalam tanah itu akan menyebar, itu akan mencari air ya, menyerap air, mineral dan nutrisi. Kemudian batang itu fungsinya itu menghantarkan tadi yang sudah diserap akar itu diantarkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian untuk daun itu tempat membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Di situ tumbuhan membuat makanan itu melalui daun. Kemudian ada bunga. Bunga itu tempat perkembang biakan, dan yang terakhir itu ada namanya buah. Buah itu di situ apa? Sebagai tempat cadangan makanan. Dan buah itu fungsinya untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Setelah itu, Bu Guru akan refleksi hari ini ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang karena bisa belajar? Iya. Sebelumnya, mari kita nyanyi dulu yang seperti tadi ya. Bentar. Nyanyi dulu yang tadi. Kita nyanyi dulu 2 kali biar ingat ya. Ya, ini kenapa ini? Kita bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air, mineral dari tanah. Batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, buah simpan makanan. Lalu daun berfotosintesis. 1 kali lagi. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air, mineral dari tanah. Batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, buah simpan makanan. Lalu daun berfotosintesis. Berhubung tanaman yang kalian bawa itu tidak ada yang berbuah, itu kalian sebutkan tanaman yang menghasilkan buah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apel. Bagus. Kemudian kalau contoh tanaman obat, ayo mikir, ayo. Kita bukan hanya tahu bagiannya, kita juga harus tahu. Jahe, apa ayo? Apa ayo? Mikir, ayo. Yang baru jawab kelompok 2 ini. Ini sebagai penutup ya, supaya kalian tahu.
Ayo, tadi kelompok 2 sudah jawab jahe. Apa lagi? Apa? Kelompok 3 tidak menjawab? Apa? Sering ada di itu loh, tukang sayur itu ada. Apa? Kelompok 1? Apa tadi? Nggak apa-apa. Apa tadi? Apa? Apa? Kencur. Kencur bagus. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 apa? Depannya L. Leng. Iya betul. Kelompok 3 lengkuas. Oke ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lagu daerah Gundul Pacul. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Cukup sekian hari ini. Tadi kita belajar tentang materi bagian tumbuhan. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya, kalian buka buku paket ilmu pengetahuan alam dan sosial itu halaman 7 dibuka. Di situ ada halaman 7. Kalian tolong pelajari di rumah. Dipelajari di rumah dulu ya, biar nanti saat bu guru menerangkan kalian sudah paham ya. Itu sebagai bekal kalian di rumah. Kemudian untuk selanjutnya itu cukup itu saja. Tolong materinya diperdalam lagi. Yang materi tadi tolong jangan dilupakan. Tetap diingat karena itu berkesinambungan dengan materi selanjutnya. Ya. Cukup sekian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.